Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 7, berkantor di Jalan Insinyur Soekarno nomor 177 Surabaya. LL.Dikti dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris. Itu kami rasakan sendiri, staf-staf kami ketika habis dari L2Dikti, kemudian gimana pelayanannya di sana. Dengan dirubahnya dari Dikti, kita kan berharap ada kewenangan lebih ya daripada Kopertis. Selama ini PTS ditangani L-Dikti, PTN tidak, seakan-akan masih Kopertis saja, padahal namanya sudah berubah, sistemnya sudah berubah. Sepanjang yang saya ketahui sampai sekarang saya belum pernah menemukan dan mendengar laporan dari staf saya akan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum atau sekelompok orang yang berada dalam pelayanan LL.Dikti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, L2Dikti Wilayah 7 Jawa Timur memberikan layanan yang prima, karena itu adalah merupakan bentuk reformasi yang kami adakan dari periode sebelumnya, sehingga karena kami berbasis pada pemberian layanan, maka L2Dikti memberikan inovasi layanan yang bagus, yang tinggi, untuk memberikan layanan dengan cepat kepada para kliennya, dalam hal ini perguruan tinggi, perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Oleh sebab itu, L2Dikti menyediakan unit layanan terpadu, sehingga para pengguna, klien tidak perlu harus pergi dari pintu ke pintu, tetapi kami sediakan di satu titik yang kami sebut unit layanan terpadu. Demikian juga untuk memberikan kecepatan layanan yang tinggi, maka kami memberikan layanan yang online yang bisa dilaksanakan dari tempat masing-masing perguruan tinggi. Tidak perlu lagi pergi ke L2Dikti sebelum ada hal yang penting untuk pergi ke L2Dikti. Di samping itu juga dengan inovasi layanan yang tinggi dan kecepatan layanan, itu bisa mengurangi pungutan liar, karena itu sangat berbahaya bagi kita semuanya. Demikian juga akan menghindarkan diri dari gratifikasi, dan itu sudah dirasakan oleh semua pihak. Saya kira ke depan kami akan memperbaiki lagi, lebih canggih lagi bagaimana layanan L2Dikti, sehingga kecepatan layanan akan lebih baik lagi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah terjadinya perubahan dari Kopertis menjadi LL.Dikti ini sangat terasa kaitannya dengan model atau pola pelayanan terhadap perguruan tinggi swasta, khususnya Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kami rasakan, yang pertama semakin cepat, kemudian birokrasinya juga tidak terlalu panjang. Artinya ya birokrasi pendek, sehingga urusan-urusan itu cepat selesai. Saat ini sudah berubah fungsi dan berubah nama menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL.Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Dengan adanya perubahan nama menjadi LL.Dikti,
tugas utamanya adalah memberikan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya untuk perguruan tinggi yang ada di wilayah Jawa Timur. Tentunya ini menjadi hal yang luar biasa bagi kami perguruan tinggi, bagaimana kami dapat melaksanakan Tridharma yang berkualitas karena tuntutan dari SNDikti untuk bisa memenuhi kualifikasi minimal terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi baik bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya kira perubahan dari Kopertis Wilayah 7 kemudian menjadi LLDikti 7 saya kira merupakan satu respons yang positif, khususnya di mana lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat karena banyak perkembangan teknologi yang begitu cepat atau seringkali kita sebut dengan IR 4.0 atau Industri Revolusi 4.0. Saya melihat bahwa pada saat Kopertis Wilayah 7 lebih banyak berbicara pada administrative functions, tetapi setelah menjadi LLDikti kemudian lebih banyak berbicara tentang strategic functions. Di situ ada pemetaan perguruan tinggi, kemudian ada memfasilitasi penjaminan mutu, kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi dan lain sebagainya yang sifatnya jauh lebih strategik daripada pekerjaan-pekerjaan administratif. L2Dikti telah memberikan satu pelayanan baik sekali, komunikatif, dan sekaligus juga tidak ada yang kemudian berbelit-belit atau katakanlah birokratis, itu tidak ada, karena semua unsur proaktif terhadap apa yang diminta oleh perguruan tinggi, dan itu kami rasakan sendiri, staf-staf kami ketika habis dari L2Dikti kemudian gimana pelayanannya di sana, dia menyampaikan pada kami dan kami merasakan bahwa sangat baik sekali. Kalau kualitas pelayanan dibandingkan dengan saat masih Kopertis dulu sudah perubahan luar biasa. Kalau dulu kelihatan, ya mohon maaf, ada sedikit semrawutnya gitu, orang bisa keluar masuk. Sekarang sudah begitu tertata rapi, satu pintu, dan kontrolnya juga bagus, luar biasa. Saya kira perbaikan yang sangat-sangat bagus, sangat besar. Setelah terjadi perubahan menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi atau LLDikti, pelayanan menjadi lebih cepat oleh karena sekarang ada yang disebut dengan pelayanan terpadu, dan tentu ini menjadi meningkat dalam kepuasan kami sebagai stakeholder dari LLDikti. Kita kan semua perguruan tinggi swasta, terutama Universitas Majung, dengan dirubahnya LLDikti, kita kan berharap ada kewenangan lebih ya daripada Kopertis. Jadi kita harapkan banyak kewenangan yang sudah dilakukan di LLDikti itu sendiri, karena itu kan terjadi efisiensi waktu, kita tidak perlu kesana kemari ke Jakarta dan sebagainya. Dan saya rasa sejauh ini sudah baik ya, karena pelayanannya juga semakin hari semakin cepat, semakin terukur. Saya dengar juga secara internal ada evaluasi. Cuman memang namanya birokrasi kan sudah ditekankan terlalu terus kreatif, dan nanti kalau memang ada birokrasi atau persyaratan yang tidak lagi memadai atau menyulitkan yang dilayani, ya mestinya diminimalisir ya. Ada persyaratan tertentu yang tidak lagi dibutuhkan, sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan. Menurut saya jauh lebih baik dibandingkan ketika masih di Kopertis Wilayah 7 dulu ya. Jadi terutama setelah adanya unit pelayanan terpadu ya. Jadi kalau dulu kami harus dilayani ke bagian-bagian ya, misalnya di keuangan, di kepegawaian, kami harus ke berbagai tempat ya. Dengan unit pelayanan terpadu ini akan sangat membantu sekali kecepatan pelayanan, kemudian kualitas pelayanannya juga akan menjadi jauh lebih baik.
Ya, sebenarnya model unit layanan terpadu itu endingnya adalah ingin mempercepat layanan dan ingin mempermudah prosedur. Nah, saya kira ini sudah sangat tepat karena sekarang ini zaman sudah menuntut integrasi, bukan lagi parsial-parsial. Nah, yang dulu ada loket 1, loket 2, loket 3 dan seterusnya berloket-loket, setelah loket 1 itu antri lagi loket 2 sehingga banyak orang yang nginep di Surabaya. Alhamdulillah dengan layanan terpadu ini itu semua sudah tidak. Itu artinya apa? Semakin pendek birokrasi. Ya, itu satu pintu itu bagus ya. Semua surat kan tertata, terorganisir di satu pintu dan juga bisa dilacak ya surat itu. Benar nggak sampai ke bagian mana dan sudah sampai sejauh mana, itu kan bagus sekali. Jadi orang kan tidak perlu masuk ke ruangan masing-masing gitu ya. Dan ya saya kira walaupun ada beberapa di frontline itu salah memberi surat ke bagian yang sebenarnya bukan itu, misalnya ini yang mungkin perlu ditingkatkan lagi karyawan-karyawan di frontline itu ya, supaya dia ngerti betul surat ini harus ke bagian mana. Nah itu kan juga memakan waktu karena diskusi nggak turun-turun karena salah alamat dan sama sekali tidak. Bahkan staf kami pun juga tidak pernah ada yang menyampaikan pada kami tentang masalah pungli. Sepanjang yang saya ketahui sampai sekarang saya belum pernah menemukan dan mendengar laporan dari staf saya akan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum atau sekelompok orang yang berada dalam pelayanan LLDT. Saya optimis dengan pelayanan atau perkembangan pelayanan yang saat ini ada. Saya kira itu semua bisa dihindari. Ya, dalam era transparansi dan akuntabilitas sekarang ini sudah tidak ada lagi apa yang disebut dengan pungli atau janji-janji yang diberikan oleh siapapun yang terkait dengan semua urusan yang berkaitan dengan LDT. Tentunya bagi kami konsumen di perguruan tinggi, memang semuanya menuntut adanya sebuah pelayanan yang cepat dan baik. Tapi sampai dengan saat ini, saya sebagai pimpinan perguruan tinggi tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah mengalami adanya pungutan liar yang bersifat ilegal yang dilakukan oleh LLDT Wilayah 7. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa layanan fasilitasi yang dilakukan oleh LLDT bersifat transparan, semua informasi terbuka, sehingga hubungan antara LLDT dengan perguruan tinggi seharusnya menjadi kondusif. Nah, gratifikasi ini kadang-kadang ya saya secara pribadi, kita sudah kenal baik ya dengan pejabat tertentu misalnya, lalu dia sudah menyelesaikan urusan kita sesuai dengan persyaratan resmi yang ada gitu kan. Lalu kita pas ada rezeki sebagai orang ketimuran untuk persahabatan dan sebagainya, apa salah ya memberikan sesuatu makanan yang kita miliki misalnya ya, ini untuk memupuk sebuah persahabatan, untuk silaturahminya itu kan memang banyak pasti yang memperdebatkan. Kalau saya sepanjang itu bukan kita berikan sebagai alat untuk memperlancar, ini urusan sudah selesai kok. Artinya kita ingin inilah nilai pertemanan supaya ada ketimuran gitu kan. Kita ini bersaudara, saya sedang ada, ya saya juga ingin Anda menikmatinya. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan masalah gratifikasi adalah merupakan sebuah upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pejabat di birokrasi yang ada, dan ini sangat positif sekali di dalam menjaga netralitas di dalam mengambil sebuah kebijakan apapun, karena persoalan gratifikasi apabila itu tidak diatur sedemikian rupa maka akan justru merusak satu tatanan birokrasi yang ada. Jadi saya sangat sepakat sekali kalau ada regulasi tentang persoalan yang menyangkut mengenai masalah gratifikasi.
Saya kira hampir semua orang sependapat dengan saya bahwa gratifikasi itu tidak benar. Tetapi mohon juga bisa disadari bahwa gratifikasi tidak dibesar-besarkan, dalam artian apabila kami dari daerah kemudian berkunjung ke LL Dikti, kemudian membawa makanan khas daerah kami dari UMKM yang kami bina, mohon ini tidak dianggap sebagai gratifikasi. Saya kira itu pendapat saya tentang gratifikasi. Dalam pelayanan LDikti ini adalah pelayanan yang bersifat kedinasan, bukan pelayanan yang sifat kekeluargaan. Jadi kami sebagai stakeholder tidak pernah membawa apapun dalam bentuk oleh-oleh atau sebuah apalagi gratifikasi itu tidak pernah kami melakukan itu. Ini menghadapi revolusi industri 4.0, kami menuntut adanya sebuah kebutuhan informasi yang cepat dan real time, gitu ya. Artinya saat ini LL Dikti Wilayah 7 telah berusaha menerapkan sebuah sistem informasi daring yang tentunya akan memudahkan setiap kami perguruan tinggi untuk mengakses informasi. Maka kami sangat mengapresiasi beberapa perubahan dan perkembangan yang dilakukan oleh LL Dikti Wilayah 7. Saya kira memang perlu ada semacam yang sekarang ada saya kira sudah bagus, tetapi perlu ada peningkatan layanan, khususnya layanan yang diperlukan oleh perguruan tinggi swasta. Kita paham bahwa perguruan tinggi swasta itu memiliki kondisi karakter yang berbeda-beda untuk di Jawa Timur ini. Tetapi perbedaan itu pada prinsipnya hanyalah satu tujuan, ingin mencerdaskan anak bangsa. Nah, pada wilayah itulah maka menurut saya LL Dikti ini harus bisa memainkan peran yang lebih optimal. Khususnya adalah mengantarkan perguruan tinggi yang dianggap masih masih gagap ya, menyiapkan SDM, apalagi tuntutan SDM, kualitas SDM ke depan itu menjadi taruhannya. Saya kira inovasi yang perlu dilakukan ke depan adalah meminimalisir pengurusan terutama yang bersifat administratif dalam bentuk fisik. Saya kira perlu diperbanyak layanan-layanan dalam bentuk online, dan tentu saja ini menuntut kapasitas bandwidth yang besar karena banyak sekali perguruan tinggi yang harus mengakses website daripada LL Dikti. Saya kira inovasi itu akan mengikuti tren yang sekarang sedang berkembang. Secara umum pelayanan di LL Dikti ini saya nyatakan sudah sangat bagus dan mendekati prima. Tapi ada dua hal menurut saya yang memang harus dibenahi. Yang pertama adalah lahan parkir, yang kedua adalah ruang pertemuan. Ketika seluruh pimpinan PTS di L2 Dikti Wilayah 7 ini kumpul bersamaan, itu yang menjadi kendala dua itu ya. Jadi lahan parkir, kemudian tempat pertemuan. Pelayanan Dikti sekarang sebetulnya sudah cukup baik ya, dan perlu peningkatan supaya menjadi sangat baik. Tentu itu harus ada perbaikan-perbaikan, terutama dalam hal kecepatan dan juga dalam aspek-aspek yang dilayani. Ya, karena ada beberapa yang harus dilayani tidak oleh Dikti tapi oleh kementerian. Nah, sebaiknya ada tugas-tugas yang sudah didelegasikan kepada Dikti. Itu akan menjadi lebih tepat bagi kami para stakeholder, khususnya PTS, di dalam mendapatkan pelayanan dari Dikti. Tentu yang kita harapkan adalah satu pelayanan prima dengan indikator pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan menyenangkan tentunya. Dan itu sudah kami rasakan sesungguhnya, tapi bagaimana L2 Dikti terus membangun satu sistem yang lebih cepat. Akan terobati yang sia-sia.
akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang curang akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi. Masalah penting ya, pokok karena di masa lalu seringkali urusan ongkos ini ya, dalam arti luas ini menjadi salah satu masalah di birokrasi. Alhamdulillah di LLDikti ini upaya untuk pelayanan bebas biaya itu secara pelan tapi pasti bisa diwujudkan. Jadi saat ini sudah sesuai dengan hasil evaluasi, sesuai dengan hasil upaya pencarian data atau informasi dari masyarakat, dari pengguna layanan, memang sudah tidak ditemui upaya langsung maupun tidak langsung terhadap sejenis gratifikasi atau yang sejenis itu, atau pengenaan biaya terhadap pelayanan. Nah, itu kita lakukan dengan berbagai cara, dan itu kita terus upayakan sampai benar-benar nanti tidak ada sedikit pun layanan yang memang kemudian membutuhkan pembiayaan, membutuhkan atau masyarakat yang dilayani itu mengeluarkan biaya.